Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar TIK ya. Kita akan belajar bab 2. Ini tentang internet sebagai sumber informasi. Ini di bagian yang pertama, jejak digital di internet. Ini ada peta konsepnya, internet sebagai informasi. Nah, ini informasi yang kita berikan dan informasi yang kita peroleh. Nah, yang kita berikan itu berupa jejak digital di internet. Kemudian yang dapat kita peroleh itu bisa melalui mesin pencari dan ensiklopedia daring, kemudian ada vlog. Nah, dari jejak digital ini dibedakan jadi dua, yaitu ada yang pasif dan juga ada yang aktif. Mesin pencari dan ensiklopedia daring ini contohnya Google dan Wikipedia. Sedangkan vlog perlu memperhatikan cara menonton dan merekam vlog secara aman. Nah, ini peta konsep yang akan kita pelajari di bab 2 ini. Jejak digital. Apa sih jejak digital itu? Jejak digital atau istilahnya digital footprint adalah rekaman aktivitasmu di dunia maya yang dapat dilacak orang. Dilacak orang ini sepertinya membahayakan ya. Oke, dilacak. Lanjut. Jejak digital dapat tercipta melalui pertama, dapat tercipta melalui komunikasi menggunakan smartphone. Yang kedua, mengirim dan menerima email. Yang ketiga, berkomentar di media sosial. Yang keempat, menggunakan GPS. Dan yang kelima, mengunduh foto ataupun video. Jejak digital itu dibagi jadi dua, yaitu jejak digital pasif dan jejak digital yang aktif. Jejak digital pasif yaitu jejak digital yang kita tinggalkan secara nggak sadar. Contohnya adalah alamat atau IP atau Internet Protocol Address, IP address. Lokasi kita berinternet yang dapat dilacak dari aplikasi dan lain-lain. Nah, jejak digital yang kedua yaitu jejak digital aktif. Jejak digital yang kita tinggalkan secara sadar. Contohnya adalah informasi yang kamu berikan ketika mengisi formulir di web, kemudian mengirim email, membuat post di media sosial, menulis blog, serta mengunggah foto dan video. Nah, ini itu juga termasuk ketika kamu memberikan komentar kamu di Instagram, di Facebook, ataupun di Twitter. Nah, itu bisa kelihatan. Nah, tahukah kamu salah satu jejak digital pasif adalah IP address atau alamat IP seseorang. Alamat IP adalah serangkaian angka yang menandai perangkat komputer yang terhubung ke internet. Contoh alamat IP adalah 121.151.221.37. Dengan mengetahui alamat IP sebuah komputer, kita dapat mengetahui posisi di mana komputer tersebut berada saat terhubung dengan internet. Situs yang kamu kunjungi dapat melacak alamat IP-mu. Wow, ngeri ya. Jadi misalkan kamu menggunakan laptop A misalnya. Laptop A ini tentunya ada IP address-nya. Laptop A dan laptop B dan laptop semuanya itu mempunyai IP masing-masing. Jadi misalkan kamu berbuat yang tidak baik, berbuat kejahatan misalnya, itu akan bisa ketahuan ketika komputermu yang kamu pakai itu, laptop yang kamu pakai itu terhubung ke internet. Jadi kita harus lebih waspada dan hati-hati.
Bagaimana agar jejak digital itu tidak merugikan? Yang pertama, menggunakan medsos secara bijak. Nah, ini contoh ketika berkomunikasi di WhatsApp atau berkomentar di Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Itu harus yang baik-baik, jangan yang nggak jelas, yang nggak penting itu tidak usah dilakukan. Kemudian yang kedua, memastikan selalu komen yang bersifat positif. Nah, ini ketika kita berkomentar itu harus positif, tidak boleh mengandung adu domba, menjelekkan satu orang atau satu kelompok, itu tidak boleh. Kemudian yang ketiga, memastikan apa yang diunduh atau diunggah itu tidak merugikan. Unduh itu download itu ya, kalau kamu download sesuatu atau mengunggah sesuatu itu yang baik-baik, yang perlu-perlu saja. Kemudian yang keempat, menggunakan password yang kuat. Kenapa kok harus yang kuat? Supaya media sosial kita atau barang-barang kita di dunia maya itu tidak dibajak oleh orang. Kalau dibajak oleh orang ini berbahaya, nanti bisa digunakan untuk menipu orang, mengatasnamakan nama kita. Kita nggak melakukan, tapi kita yang disalahkan. Nah, itu kalau akun kita dibobol oleh orang. Jadi kita harus menggunakan password yang kuat. Kemudian yang kelima, hanya menginstal aplikasi yang penting. Nah, aplikasi yang penting saja yang diinstal. Nah, beberapa aplikasi itu bisa mengambil data-data yang ada di komputer kita, ada di HP kita. Ada juga antivirus yang bisa mengambil data-data kita. Nah, itu berbahaya. Jadi kita harus selektif menggunakan aplikasi yang ada di internet. Oke, kalau bisa menggunakan aplikasi yang resmi. Jangan menggunakan aplikasi yang tidak resmi. Nah, istilah yang berkaitan dengan jejak digital. Yang pertama, browser history atau daftar semua situs yang pernah kamu kunjungi ketika menggunakan web browser. Dan yang kedua, cookies, yaitu berkas yang menampung data sederhana berisi kebiasaan seseorang saat menggunakan web browser. Cookies tersimpan di dalam komputer atau telepon pintarmu. Contoh pemanfaatan cookies adalah ketika kamu memasukkan nama pengguna dan kata sandi di suatu situs. Cookies akan merekamnya. Jadi kali berikutnya kamu mengunjungi situs tersebut, kamu nggak perlu repot mengetiknya kembali. Kemudian yang ketiga, public post, yaitu pesan atau komentar yang dapat dilihat dan dibaca semua orang. Oleh karena itu, hindarilah mengirim pesan atau komentar yang merugikan dirimu sendiri dan juga orang lain. Yang berikutnya, geotagging, yaitu menandai lokasi keberadaan seseorang pada foto atau post yang dikirimkan ke internet. Geotagging dapat membantu seseorang untuk menemukan lokasi tertentu. Namun hal itu berarti semua orang yang melihat foto dan postmu di internet akan mengetahui lokasi keberadaanmu. Kemudian yang E, foto metadata, yaitu informasi tersembunyi dalam sebuah foto, seperti tanggal dan lokasi pengambilan foto, serta nama pemilik foto tersebut. Nah, ini istilah-istilah yang berkaitan dengan jejak digital. Oke anak-anak, tidak terasa materi hari ini sudah selesai. Tetap semangat belajarnya ya, semoga bermanfaat. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.